Telepon nih guru kita. Ya udah, lu tahu nomornya nggak? Ya jelas tahu, gua kan muridnya, murid sejati, ya nggak? Ya udah. Kayak kalau telepon kan nggak enak, dengan yang bisa Ustadz mukanya kelihatan. Oh pakai itu skip ya? Terlalu apa sih? Skip. Skop. Buat pas kita. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Pak Ustadz, ada Pak Ismi. Ada Hafiz nih. Yeah. Dia mengatakan ada hadis yang bilang kalau kita melakukan sunnah Rasul pada malam Jumat itu sama dengan bunuh 1000 Yahudi. Nah itu gimana itu hadisnya? Gimana Ustadz? Nah, bener kan? Ya, kami mencoba mencari hadis itu sampai sekarang belum ketemu hadisnya itu. Apakah itu sahih atau tidak sahih? Tapi saya cenderung mengatakan itu tidak sahih. Ya, kalau hadis itu sahih, itu ya paling enggak pernah diceritakan oleh para ulama, disebutkan dan sebagainya begitu. Ya, ternyata saya nggak menemukan hadis itu. Maka sementara saya mengatakan hadis itu adalah hadis palsu. Ya. Biasanya yang populer itu karena dalam hadis itu ya amalannya itu ringan tapi pahalanya besar sekali, makanya orang banyak senang kemudian dengan hadis seperti itu. Itu kan ya, amalannya berbuat apa hubungan suami istri, pahalanya sampai sama dengan membunuh 100 Yahudi itu kan. Membunuh 100 Yahudi itu terus apa itu? Saya jadi nggak tahu, nggak paham itu apa. Ya, sebab tidak semua orang Yahudi itu mesti harus dibunuh kok gitu kan. Rasulullah aja punya mertua orang Yahudi juga biasa-biasa saja gitu kan. Artinya nggak pernah Rasulullah membunuh mertuanya yang beragama Yahudi karena semata-mata perlainan agama, itu tidak ada seperti itu ya. Aisyah istri Nabi juga sering ngobrol dengan wanita Yahudi, kok nggak dibunuh seperti itu. Jadi itu hadis bermasalah sekali itu ya, bermasalah sekali. Di samping saya cenderung untuk mengatakan hadis itu ya palsu lah gitu, bukan saja nggak sahih tapi palsu gitu. Kalau hadisnya palsu bukan sunnah Rasul lagi, itu malah membohongi Rasulullah seperti itu. Dan itu adalah dosa yang sangat-sangat besar, sebab ada hadis yang mengatakan siapa yang dengan sengaja mendustakan aku maka siap-siaplah dia masuk neraka. Maka orang yang tahu bahwa itu hadis palsu kemudian dia menyebarkannya bukan dalam menerangkan bahwa hadis palsu, dia diancam masuk neraka, maka itu dosa besar seperti itu, bukan sunnah Rasul gitu kan. Tidak ada kaitannya dengan sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul itu hadisnya sahih gitu loh. Sahih itu valid. Makanya ada cerita, ada seorang suami ya yang istrinya nggak mau melayani hubungan gitu kan, akhirnya sampaikan hadis palsu itu, akhirnya istrinya kan takut, akhirnya kalau diajak terus ya melayani terus, suatu saat ya si suami kecapean gitu kan, nggak bisa melayani si istri lagi, nggak minta lagi. Istrinya yang sekarang bertanya, Pak ya malam ini kok nggak mau bunuh Yahudi lagi katanya itu. Si suami mengatakan, Bu, Yahudinya sudah habis semuanya gitu. Itu kan dari lelucon akhirnya seperti itu ya. Ya kita jangan mengamalkan hadis itu, jangan menggunakan hadis itu kalau kita sudah tahu bahwa hadis itu adalah palsu. Ya, ustadz gak boleh menyebarkan hadis-hadis palsu seperti itu. Konsekuensinya berat sekali ya, karena itu termasuk dosa besar gitu ya. Tidak boleh kita menyebarkan hadis-hadis palsu seperti itu. Salah dong selama ini saya. Palsu. Ya emang cuma dengar-dengar aja sih kalau hadis yang ini ya, nggak pernah baca juga di mana-mana tentang hadis ini. Cuma nggak tahu kalau hadis ini palsu gitu. Selama ini kan yang kita dengar-dengar itu hadis ini dan orang udah banyak yang bilang bahwa itu sunnah Rasul, ya percaya aja sih tadinya. Tidak ditemukan riwayat hadis dengan redaksi seperti hadis tersebut. Adapun sebuah hadis sahih riwayat Ahmad menyebutkan bahwa berjima dengan istri dilakukan sebelum berangkat sholat Jumat, bukan di malam Jumat. Hal ini dimaksudkan agar suami bisa menekan syahwatnya dan menahan pandangannya ketika menuju masjid.